sekali Pak, alhamdulillah. Nggak nyangka Pak, seumur hidupnya kan baru sekarang Pak ketemu Pak. Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia jauh di atas harga beberapa negara tetangga seperti di Filipina, Vietnam, hingga Thailand. Hal itu menjadi salah satu pendorong kenaikan inflasi harga pangan domestik. Bank Dunia mengatakan harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dari harga di Filipina, serta lebih mahal 2 kali lipat dari harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Penyebab harga tinggi di Indonesia terjadi karena dukungan harga pasar bagi produsen petani seperti pembatasan perdagangan melalui tarif impor, monopoli impor BUMN untuk komoditas utama, dan tindakan non-tarif lainnya. Rantai pasokan yang panjang dan biaya distribusi yang tinggi, sebagian karena geografi negara yang kompleks, juga menaikkan harga pangan bagi konsumen di negara tersebut. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras kualitas bawah hari ini Rp10.600 per kilogram, beras jenis medium Rp11.700 per kilogram, dan beras kualitas super Rp13.550 per kilogram. Tidak hanya persoalan beras, Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi keterjangkauan bahan pangan dan kecukupan gizi. Oleh karena itu, Bank Dunia menyarankan pentingnya meningkatkan produktivitas serta mengurangi hambatan impor pertanian. Bukan hanya itu saja, sebelumnya terkait minyak, perlu diketahui langkanya minyak goreng tentu saja menjadi ironis karena Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia. Konsumsi domestik hanya sekitar 25 hingga 30% dari total produksi CPO nasional. Lantas, di tengah lumbung CPO ini, mengapa gonjang-ganjing harga dan nestapa minyak goreng masih terus berlangsung hingga berbulan-bulan? Pertama, karena negara melalui pemerintahan Jokowi tidak atau belum hadir mengurus dan mengatur kebutuhan rakyat yang vital secara komprehensif, terarah, dan berkelanjutan. Mayoritas rakyat yang berada dalam posisi lemah tampaknya bukan prioritas yang harus diurus dan diselamatkan kebutuhan pokoknya. Bagi pemerintah yang menganut ekonomi sangat liberal, kepentingan oligarki, pengusaha sawit, dan maksimalisasi penerimaan APBN dari naiknya harga CPO jauh lebih penting dibandingkan urusan hajat hidup vital manusia. Kedua, meskipun memiliki otoritas pembuat kebijakan dan menetapkan aturan, pemerintah cenderung gagal membuat aturan antisipatif dan gagal pula belajar dari pengalaman naiknya harga CPO masa lalu. Minyak goreng stoknya melimpah, tetapi sesuai dengan keputusan ratas, harganya menurut keekonomian yang diatur oleh pasar. Pemerintah akan hadir dengan memasok minyak curah 14.000. Lewat Kementerian Perindustrian akan memastikan bahwa tidak ada lagi minyak yang bisa keluar bukan semestinya. Jadi minyak itu akan datang ke pabrik dan pabrik memastikan distribusinya sampai ke pasar, kemudian akan disubsidi supaya harganya 14.000 per liter. Nyetoknya gimana? Minyak aja nggak ada, nyetok dari mana Ibu? Kita pengen nyetok ya minyaknya nggak ada, mau beli aja minyaknya nggak ada, yuk beli dari mana? Kan gitu kan? Yang jual kan pengennya beli jual, dapat lagi beli lagi, kan gitu kan? Tapi barang yang nggak ada. Kalau kita jual segitu kita kan rugi. Kalau rugi kita diganti nggak masalah. Kita kan biar subsidi nggak tahu subsidinya gimana. Sekarang orang beralih ke curah. Kalau bedanya terlalu jauh, bagi orang dagang kan sekilo beda hampir 5.000. Per kilo kan lumayan ya. Kalau sehari dia habis 5 kilo udah 25.000. Jadi tiap hari ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Lah, penjelimet gitu. Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti.
Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah utang. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar operasi pasar di setiap kelurahan mulai pekan depan guna mengatasi kelangkaan minyak goreng. Hal ini diungkapkan Pemprov DKI Jakarta lewat Dirut BUMD PT Food Station Cipinang Jaya. Ia mengatakan akan melakukan operasi besar dan pasar murah di kelurahan-kelurahan sehingga masyarakat bisa mendapatkan langsung minyak goreng dengan harga Rp14.000 pada saat operasi pasar di kelurahan-kelurahan tersebut. Anak buah Anies Baswedan tersebut mengklaim punya stok minyak goreng yang cukup untuk disalurkan kepada warga. Total sampai saat ini Food Station memiliki stok 40.000 liter minyak goreng. Namun Food Station hanya akan menyalurkan 1.000 sampai 2.000 liter minyak goreng di setiap lokasi pasar untuk menjaga stok aman. Stok ini akan didistribusikan ke warga masyarakat yang membutuhkan dalam operasi pasar. Tidak hanya minyak goreng, operasi pasar yang digelar pekan depan juga akan menjual berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya. Selain Food Station, kolaborasi juga akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan BUMD Dharma Jaya dan Pasar Jaya. Penyelenggaraan pasar murah dengan tujuan memudahkan masyarakat Jakarta dan ASN untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Namun, hal tersebut berbeda dengan komentar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal kelangkaan minyak goreng yang akhirnya menuai kritikan keras dari publik. Satu sampai ngelus duduk, bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus? Lalu mengukus atau seperti rujak, apa ada itu menu Indonesia loh. Lah, apa jelimet gitu. Tapi jangan disalahkan karena Mbak Mega tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah jadi manusia biasa seperti Anda. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, tidak pernah utang, tidak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah. Sejak kecil beliau itu adalah anak presiden di istana. Jadi nggak ono ceritanya presiden utang, nggak ono. Nah, Anda jangan tuntut Bu Mega untuk ngerti itu, nggak ngerti kok. Ojo dioreng-oreng. Pasca persoalan itu, sebuah video lawas MH Ainun Najib alias Cak Nun kembali viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun di Twitter. Dalam video tersebut, Cak Nun menyebut Megawati tidak berpendidikan. Lalu, Megawati tidak pernah merasakan sedih ketika seorang dipaksa membayar hutang saat mereka dalam kondisi kekurangan. Jangan disalahkan karena Mbak Mega itu tidak ngerti, dia tidak punya ilmu untuk memahami. Dia tidak sekolah, dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung, ia tidak pernah utang, nggak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar hutang. Cak Nun mengatakan karena sejak kecil Megawati tinggal di istana, jadi nggak ada ceritanya anak presiden utang, nggak ada. Jadi jangan menuntut Mbak Mega ngerti itu, wong dia nggak ngerti. Sebelumnya Megawati memberikan komentar mengenai video ibu-ibu mengantri minyak goreng. Bukan masalah mahalnya beli minyak goreng, saya itu sampai mikir,
Jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Sampai kalau kita sekarang heboh urusan beli minyak goreng, dirinya mengaku mengelus dada. Megawati kemudian memberikan saran kepada ibu-ibu untuk mengolah makanan dengan cara lain, seperti direbus. Apa tidak ada cara merebus atau mengukus atau seperti rujak? Itu menu Indonesia. Kok jelimet sekali, kata Megawati.